seadil-adilnya. Lah tahap ini adalah tahap pertama. Jadi tidak boleh berhenti di sidang etik yang maksimal tuntutannya adalah apa dan putusannya adalah pemecatan. Tapi kami berharap ini juga bisa berkembang dalam konteks pidana sehingga pesannya semakin lama semakin kuat bahwa rekan-rekan kepolisian ketika menjalankan tugas juga harus mematuhi peraturan dan sebagainya, termasuk juga mengedepankan tindakan-tindakan yang humanis dan persuasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini sekali lagi kami menyerukan ke publik luas, ke rekan-rekan mahasiswa untuk menggunakan haknya kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara yang damai. Untuk masyarakat luas, ketika ada informasi di sosial media dan sebagainya, mohon untuk diklarifikasi dulu, ya kan? Kalau mau terlibat dalam kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat, silahkan. Namun kami pesan dilakukan dengan cara yang damai. Ini saya yakin kepentingan aksi-aksi ini adalah kepentingan kita semua. Semoga negara kita semakin lama semakin adil, semakin sejahtera. Kami yakin itu, oleh karenanya ekspresi berpendapat harus dijalankan secara damai sehingga isu keadilan, isu kesejahteraan itu mengemuka, bukan isu soal-soal kekerasan, bakar-membakar, bom molotov dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Pak Gubernur, silakan. Kompolnas kami dalam hal ini sebagai pengawas eksternal ya, tentu saja kami akan terus melakukan monitoring, pengawasan terhadap dinamika yang berkembang ya di masyarakat hari ini ya. Bagaimana dinamika pelaksanaan unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harapannya tadi ini berlangsung kondusif ya dalam penyampaian aspirasi ya, karena itu bagian dari hak yang dijamin oleh konstitusi sehingga harus dilindungi oleh aparat keamanan. Dan yang kedua, kami juga akan terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap upaya pengamanan ya terhadap dinamika unjuk rasa yang terjadi di lapangan. Harapannya semuanya berjalan kondusif ya, masyarakat bisa menyampaikan ekspresinya ya. Kita tunjukkan bahwa demokrasi Indonesia ini demokrasi yang sudah matang ya. Masyarakat bisa menyampaikan ekspresinya dengan damai dan dijamin dilindungi. Kemudian aparat keamanan dalam hal ini kepolisian ya, saya kira mampu untuk mengendalikan situasi, termasuk menangani unjuk rasa dengan profesional ya, humanis ya, sehingga tidak terjadi lagi gejolak-gejolak yang akhirnya kemudian merugikan kita bersama ya. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Oke. Pak, ini hari ini ke sini karena emang kebetulan ada gelar perkara, apa gimana Pak Anang? Saat ini acaranya adalah gelar perkara sesuai dengan undangan. Itu gelar perkara memastikan biasanya konstruksi peristiwanya kayak apa, pelanggaran yang ada kayak apa, bukti-bukti yang menyertainya kayak apa. Tapi ini masih dalam kerangka etik. Nah, semoga ini juga bisa secara simultan mengawali adanya pidana. Nah, kami berharap begitu. Tadi hari ini semoga jelas konstruksi peristiwanya untuk etiknya. Yang kedua, jelas standing hukumnya untuk potensi pidananya. Kami berharap, Kompolnas berharap ini juga tidak berhenti di etik tapi juga di pidana. Cak Anang mau tanya, hasil dari gelar perkara ini nanti diharapkan ketujuh anggota BROM ini ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya? Kalau di gelar perkara ini ujungnya adalah apakah layak ataukah tidak masuk ke dalam sidang etik KKIP. Yang kami dengar informasinya akan diselenggarakan tanggal 3 dan tanggal 4, artinya besok sama besok lusa. Nah, semoga ini cepat gitu ya, karena memang harapan keluarga korban segera ya keadilan dan segera prosesnya.
Nah, semoga habis sidang ini betul, terus besok sidang etik, terus secara simultan proses pidananya jalan. Lah proses pidana ini polisi tidak bergerak sendiri. Jadi memang di kepolisian akan menetapkan tersangka dalam konteks pidana, ya, habis itu ke kejaksaan dan ke pengadilan. Jadi memang kalau pidana prosesnya agak lama karena tidak satu institusi, tapi ada dua institusi yang lain, kejaksaan sama kehakiman, hakim. Tapi dengan kecepatan sidang etik, dengan kecepatan proses pemidanaan di kepolisian, itu menunjukkan satu langkah yang penting, satu langkah yang baik yang harus kita dorong dan kita jaga transparansi dan akuntabilitasnya. Oke, berarti berbeda ya Pak untuk gelar perkara, penentuan tersangka nanti dengan gelar perkara layak atau tidaknya masuk ke etik ini? Berbeda. Tapi nanti dengan gelar perkara ini kan sudah konstruksi peristiwanya, walaupun di etik sedikit banyak akan menjadi basis apakah peristiwa ini masuk ke ruang pidana ataukah tidak. Oleh karenanya nanti kita juga dorong apakah nanti secara simultan proses pidananya juga jalan. Nah, kalau dari proses yang kemarin diikuti sama Kompolnas itu dari CCTV di lokasi yang terlindasnya Afan disita sama penyidik? Kami belum update mendalam ya, tapi nanti kami akan cek. Tapi yang paling penting begini, kalau proses pidana jalan, ya harus CCTV menjadi basis, salah satu basis informasi penting. Karena itu akan mengukur keterangan dari terduga atau keterangan dari tersangka apakah benar sesuai dengan fakta CCTV gitu. Jadi CCTV jadi kata kunci nantinya dalam skenario pemidanaan. Kalau dalam etik ini ya berbagai prosedur dan sebagainya itu udah cukup aja. Jadi CCTV penting, tapi nggak sepenting ketika di proses pemidanaan. Cak, ini gelar perkara nanti kira-kira berapa lama? Iya. Gelar perkara berapa lama? Satu, tergantung apa yang didalami, termasuk juga apa yang kami tanyakan, ya kan? Terus seberapa komprehensif bukti-bukti yang ada dan seberapa siap Propam menyajikannya. Kalau awal Propam sudah menyajikan sedemikian lengkap, ya prosesnya nggak akan lama. Gitu ya. Mulai 9.30 ya? Harusnya. Tertutup ya, Cak? Tertutup ya? Tertutup. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, baru saja kita saksikan bersama.